Relax mbak. Agak tegang ya soalnya baru main. Kayak saya mulai ya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Bangga. Bisa dipanggil Mbak Bangga atau Kak Bangga. Mbaknya boleh perkenalan nama, usia, jurusan. Kenalin nama aku Bangga Besar Desa Bagaimana. Umur 11 tahun. Aku dari jurusan Dunia Konseling. Terus anaknya jadi perjalanannya panjang nggak? Iya tadi ada kendala macet ya kan siap ya yang berapa nggak macet ya. Macet tapi nggak apa-apa ya. Tadi udah makan siang belum sama juga. Nah, ini jangan lupa makan ya mbak. Iya mbak. Jadi setelah ini ada kegiatan nggak kalau di sini ada kelas? Tadi sebelum kesini tuh ada kelas. Terus juga tadi sempat ketemu video. Terus nanti habis itu juga pasti ada nonton. Oh iya. Itu UKM. Jadi katanya itu setiap hari atau beberapa minggu sekali. Mbak yang siap datang ini yang profesi. Seminggu itu 3 lah. Seminggu 3 kali. Mbak yang setiap hari itu profesi. Jadi kayak apanya itu setelah kegiatan kuliah selesai. Ya, misalnya sama jadwal yang lain juga. Ya, nggak mesti selesai kuliah, jadi sebelum kelas juga bisa atau waktu free gitu. Mbak Nuh ini biasanya kalau ada waktu senggang itu ngapain? Kalau waktu senggang aku tuh biasanya dari musik, aku main game sih. Nah itu musik apa? Aku tuh sukanya yang indie terus melo-melo gitu loh mbak. Emang sesuai banget sama orangnya sih, aku orangnya agak sedor gitu. Jadi tidak berpengaruh di hidup saya jadi gitu mbak. Kurang tahu ya, kurang tahu. Cuaca hari ini cukup cerah ya mbak. Iya panas mbak. Itu panas juga. Jangan berkah. Ya jangan berkah. Sebelum kita mulai konseling ini, saya izin membawa catatan ya Pak. Ya boleh. Boleh. Saya ingin menjelaskan beberapa hal penting. Yang pertama ini sesi konseling hari ini dilaksanakan sekitar kurang lebih 40 menit. Nanti kalau sudah ada jadwal selesai nanti kita akhiri. Yang kedua, saya menjelaskan beberapa asas dalam konseling. Itu asas kesiapsiagaan. Semua yang kita bicarakan di ruangan ini itu bersifat rahasia dan saya tidak akan menceritakan pada siapapun tentang persetujuan dan bukan. Kecuali jika ada indikasi bahaya yang mengancam bahaya atau orang sekitar. Dan yang kedua asas kesukarelaan. Yang kedua datang ke kawasan hari ini atas semua data pribadi atau ada kawasan
ini bagaimana bisa terbuka apakah sisi konsumen itu bisa diterapkan, apakah bisa dipahami bagaimana ada pertanyaan juga sudah cukup bisa dipahami. Mbak Mila bisa menceritakan, ya saya ambil buka. Mbak Mila sebelumnya sudah pernah melakukan konseling seperti ini? Oh, belum. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu konseling. Konseling ini telah muka antara konselor dan konseling. Saya sebagai konselor dan Mbak Mila sebagai konseling. Nanti Mbak Mila bisa menceritakan keluh kesah permasalahan Mbak Mila dalam ini pada si konselor saya. Nanti akan mendiskusikan bersama-sama dan menemukan suatu apa ya namanya seperti solusi, tapi bukan juga tentang solusi berdasarkan kesepakatan yang Mbak Mila. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Mbak bisa duduk relax santai nyantai. Udah santai nyantai Kak? Oke, baik. Bisa ceritakan apa yang sedang Mbak Mila rasakan atau pikirkan saat ini, apa yang membuat Mbak Mila memutuskan untuk datang ke sesi ini. Alasan apa ya? Alasan dan alasan sih karena akhir-akhir ini aku tuh nggak akhir ini sih, aku dari dulu kayak bisa terbuka sama diri sendiri, kurang nyaman juga sampai kalau mereka tuh apa ya, selalu nggak selalu ada saya apa ya, ada gitu buat saya, cuman saya tuh kayak merasa nggak nyaman aja setiap sampai orang saya atau kabar kayak gitu kayak itu terus gimana kabarnya kayak itu kayak tapi rasanya tuh kayak kurang nyaman aja gitu. Padahal mereka nanya kabar saya gitu, tapi saya kan rasanya kayak terlalu tertutup sama mereka semua. Dan saya tuh nggak tahu alasannya tuh apa, saya bisa merasa kayak gitu. Dan setiap kayak dengerin teman saya di telepon terus dia harus terbuka kayak gitu, terus saya tuh benar-benar kayak kok bisa ya gitu dengan apa namanya seorang baik sama keluarganya. Terus saya jadi kayak mikir ada yang salah sih sama aku, saya kayak entah mindset atau pemikiran saya yang salah atau mungkin ada sikap saya yang mungkin kurang, dan itu saya nggak tahu, jadi saya tuh datang ke sini tuh kan. Terima kasih sudah berbagi cerita ya Pak. Nanti bahwa tidak mudah untuk membicarakan hal-hal yang membuat Mbak Mila tidak nyaman, terutama pada orang tua ya Pak. Mari kita bicara lebih dalam tentang permasalahan Mbak Mila yang Mbak Mila ceritakan. Dalam pendekatan konseling yang kita gunakan ini ada model ABCDE yang membantu kita memahami bagaimana pikiran mengenai perasaan dan perilaku kita. Yang pertama itu ada A. A adalah kejadian yang memicu. Itu artinya activating event. B adalah belief, adalah keyakinan kita. Kemudian yang C yaitu konsekuensi, adalah konsekuensi emosional atau perilaku kita. Yang D itu disebut adalah berdebat keyakinan irasional yang tidak masuk akal. Yang E itu adalah efek, itu efek baru dari keyakinan yang lebih rasional. Tadi irasional, kemudian yang E ini lebih ke rasional yang tidak masuk akal. Yaitu kita identifikasi masalah Mbak Mila menggunakan model ini. Yang pertama itu yang activating event atau kejadian pemicu. Coba ceritakan situasi spesifik yang membuat Mbak Mila itu merasa tidak nyaman di rumah dan sulit berbicara dengan orang tua Mbak Mila. Itu waktu satu kayak mau cerita dia contoh sih mereka cerita dari hari ini kayak gimana,
soalnya kan waktu itu agak sibuk ya, terus waktu saya coba tuh mereka langsung nasihatin saya gitu loh, yang kayak dengerin mereka. Saya cuma saya coba bener dengerin, saya nggak usah langsung dinasihatin kayak just kesannya tuh kayak kamu ini harus kamu harus gini gini gini. Padahal tadi cuma hidupnya jadi tarik saya tuh kayak gini gini. Aku prestasi grogi loh, gini gini. Tapi kayak orang tua saya langsung, ya kamu tuh harusnya gini gini gini. Saya tuh cuma pengen dengerin aja gitu loh. Saya langsung nasihatin, saya langsung belajar kayak gini gini. Kayak yang buat saya tuh nggak merasa didengar gitu ya, dengan respon mereka seperti itu. Kemudian aku sudah menceritakan kejadian lucu atau activity keyakinan. Berdasarkan kejadian tersebut, ada yang berdua pikirkan atau yakini tentang situasi ini. Ibaratnya kalau situasi itu saya merasa itu kurang didengar itu sama teman saya, karena responnya mereka yang kayak gitu, saya merasa nggak apa ya, didengar itu tidak didengar seperti itu. Jadi seperti tidak mendengarkan tidak tidak Iya, nggak penting buat saya tuh kayak nggak penting buat mereka juga tuh. Dan saya ngerasa kayak ya udahlah itu aku bosan cerita, nanti juga ujung-ujungnya kalau aku cerita nanti sebenarnya kayak aku kayak gitu. perasaan benar. Apakah ada keyakinan lain yang muncul? Misalnya itu seperti tentang apa yang mungkin terjadi jika Mbak Nuha itu mengungkapkan ketidaknyamanan Mbak Nuha. Kemungkinan kalau saya tahu kalau saya nanti malah cara seperti itu ya. Kalau saya itu mengungkapkan perasaan saya ke pengalaman saya tersebut, saya juga takut mereka saya tuh nggak bisa membuat mereka senang. Takut saya kayak malah jadi anak yang durhaka, mau nggak baik sama orang saya. Kemudian bagaimana keyakinan tersebut itu mempengaruhi perasaan dan perilaku Mbak Nuha? Maksudnya gimana ya? Ini kan tadi Mbak Nuha sudah menjelaskan marah dan cemas. Kemudian untuk konsekuensi seperti bagaimana keyakinan itu tersebut mempengaruhi perasaan dan perilaku. Setelah itu nama itu konsekuensinya. Saya sudah cemas dan bisa seperti itu ya, karena kayak ini di sini Jadi itu seperti bagaimana itu merasakan kayak rasa cemas jadi cemas gitu dan kayak lebih memilih dia. ya Kemudian saya mengerti bahwa Mbak itu merasa orang tuanya tidak peduli dan Mbak harus selalu membuat mereka senang. Kita evaluasi keyakinan ini. Apakah itu selalu benar bahwa orang tua Mbak itu tidak peduli? Apa bukti yang mendukung atau menentang pikiran ini? ya sebenarnya tuh tapi juga dengan saya, mereka juga yang selalu nanyain hari saya kayak gimana hari tadi gini, cuma kayak saya yang kurang senang kalau saya, terus juga kurang nyaman sama apa ya, respon yang mereka juga. Dari sekali sudah merefleksikan mendebat yang sama. Sekarang
gimana dengan keyakinan bahwa saya harus selalu membuat orang tua saya senang jika tidak saya anak yang tidak baik. Apakah ini sebenarnya masih Mungkin tidak, karena ya, sebenarnya tuh mereka tuh nemuin saya pengen mas nanya kabar setiap hari ya mereka tuh peduli sama saya tapi caranya mereka pengen nyampain sampai saya itu tuh kayak mungkin beda ya nggak kayak orang tua teman-teman saya kayak bener-bener mungkin kayak seratus tuh ya kayak gimana dulu gini apa ada kendala apa orang tuanya habis nah saya tuh waktu nggak orang tua saya tuh cuma kadang kita punya hari ini nggak yang sampai sport apa ya juga jarang loh orang tua saya tuh ngambil saya ke orang tua kayak saya ya teman-teman saya tuh saya banget di rumah orang tua saya tuh semakin kayak merasa kok ya kok beda ya gitu terus juga tapi kayaknya namanya saya itu namanya kayak gitu iya betul sekali kan orang tua mengungkapkan rasa sayangnya itu berbeda-beda ada yang sudah dia nggak mengungkapkan apa di situ terus dan ada yang kayak langsung action gitu ke tempat ada yang kayak cuma doa dari jauh atau bisa bisa cuek tapi mereka sayang gitu kayak ungkapannya itu mungkin berbeda dan itu kayak seperti kita berpikiran kok nggak kayak ekspektasi saya seperti itu kan ekspektasi yang kita buat sendiri dan aku langsung kita berikan sudah itu saya kan juga pengen kayak teman-teman lain ya di bawain makanan dia dari kosnya saya tuh benar-benar saya capek itu dia cuma pas datang apa itu doang nggak yang sampai sekarang nggak pernah ngajarin saya gitu kayak gimana kalau itu apa kemana enggak aku gimana tuh nggak pernah itu kayak cuma pokoknya sudah gitu ya iya sih dibandingin sih yang merasa iri aja sama yang lain kayak didatengin gitu sama keluarganya apalagi oke baik sebelumnya mereka sudah pulang ke rumah jarang sih ada juga main seru begitu kayak ya udah ngapain sama aja di rumah sama di sini mungkin kalau aku udah nonton kayak musik gitu ya aku kayak enggak gitu kayak aku kayak kayak ada sama aku kayak aku gak musik gitu itu biasa aja mungkin karena biasa ya di rumah sendiri kayak aku juga di rumah sendiri jadi orang tua Mbak Nuna itu bekerja iya memang sih menyempatkan waktu untuk berkumpul atau family time bersama sibuk semua ya sih tidak kan sekarang ada kuliah aku jadi jarang pulang itu pun waktu SMA aku mereka juga jarang bisa kumpul-kumpul kan mereka oke ya waktu kayak memang liburan ya aku ya yang semuanya memang libur itu ya waktu liburan biasa itu kumpul-kumpul dan rekreasi gitu ya tapi kan ini kayak jelas jadi ya ada kesibukan oh jadi Mbak Nuna pernah video call nggak seminggu terakhir sama aku enggak aku sebenarnya aku kayak ya udah aku yang juga pernah cerita masalah yang kamu tapi cuma beberapa aja ya itu kayak udah lah kita setiap kita adalah misalnya kayak di video aku kayak aku juga gengsi gitu soalnya kayak nanti pasti kalau kita tuh cuma di pinjam-pinjam juga cuma di kayak jadi kan kita bisa kayak gitu lah aku misalnya mau ngapain aku juga pasti sibuk
itu memberikan ini kalau aku jadi nanti untuk nanti kayak sebenarnya ya apakah enggak wah itu kayak ada terlintas niatan gitu aja gitu nah terlintas nggak pakai terlintas aja gitu Aku juga ada kayak apa ya semenjak kuliah ini aku kayak kurang apa ya masa muda dulu gitu kayak aku entah dengan keluarga itu berkurang teman-teman SMA aku juga banyak di sini ya kan dia di sini aku SMA terus sebenarnya dia orang yang aku tuh kayak ini kan dari pertama kali kalau kayak udah hidup udah benar aku privacy banget gitu. nah dulu sama teman SMA nggak tahu apa saya itu kejadian Nah, sebenarnya udah kayak apa udah bisa nggak kayak ya interaksi lagi gitu. Gak yang kayak aku juga belajar kok orang yang suka sih. Aku terlalu introvert gak? Gak tau ya, tapi nggak pernah ya kayak ini boleh merasa orang introvert extrovert. Aku merasa semakin sosial. Tahu aku tahu itu tuh gak baik, cuma aku merasa gitu. Aku kayak kalau di berangan aku gak suka. jadi nggak punya ini seperti membatasi diri membatasi diri dan ya berdampak Orang juga itu dari keluarga yang seperti itu, aku juga teman-teman juga gak tahu itu emang benar-benar aku tak kenal aku sendiri yang bersama kita. Aku bingung buat bingung banget. Betul, soalnya di mana aku gak tahu. Kayak ya aku jadinya jadi ini nggak jelas sudah menceritakan dari pembatasan diri itu bisa berdampak ke konsekuensinya seperti kurangnya terbuka daripada orang tua terus lingkungan ini bagaimana tadi juga berinteraksi dengan orang tua ini butuh bagaimana dengan keyakinan seperti bahwa saya harus membuat orang lain senang seperti membuat awal-awal tadi jika tidak ini ada tanya juga jika tidak saya adalah anak yang tidak baik apakah itu sebenarnya kayak masuk akal saya semua mau rasanya itu nggak mungkin baik. Apalagi bahkan aku karena saya belum bisa pada yang gitu. Jadi dan sendiri susah. Oh, ini mau healing juga. Buat diri sendiri itu kan susah. Buat orang lain, ya aku mungkin bisa ngasih disarankan. Cuma kayak nggak yang setiap waktu aku bisa ngasih mereka. saya mengalami perasaan agak mudah tadi jadi diri sendiri susah apalagi sendiri orang lain ya itu betul tapi dalam realitanya itu setiap orang tuh memiliki kebutuhan dan perasaan yang layak diungkapkan kita tuh kayak harus mengungkapkan jangan memendam kalau begitu nanti akan menjadi dialog biasanya anak muda sekarang ini gimana juga kayak teror tuh gimana nah kalau dipendam terus kan kayak jadi ubi yang dia Iya. kayak bahasanya anak zaman sekarang ini gitu ya Oh iya, aku baru tahu ya Mbak ya. nah itu sering diungkapkan di media sosial Tapi kan kalau digunakan ya nggak meledak gitu Mbak. Mungkin bahasanya mungkin kayak bom ya. iya makanya akan jadi pembantu dunia ini itu sekali menjadi anak yang baik itu bukan berarti harus selalu menyenangkan orang tua dengan mengorbankan rasa diri sendiri. Nah, kayak seperti orang tua ingin begini, tetapi tidak sejalan dengan kita.
Nah, itu nanti akan mengorbankan perasaan Mbak Nuha sendiri. Kayak harus selalu memenuhi ekspektasi orang tua kayak harus ini. Nah, apa yang kita inginkan, perasaan kita itu nanti akan kayak diabaikan. Kayak bukan menjadi diri sendiri gitu. Karena kalau saya kayak saya sesuai dengan kemauan gitu. Jadi itu sudah sesuai dengan nggak melakukan gitu kan. Ya, tapi kan udah saya juga apa ya? Saya tuh kayak dipaksakan, kamu harus jadi gini. Saya tuh kadang juga masuk di sini tuh juga ada sesuatu kamu sendiri. Biar aku ngomong. Next saya juga ada mau masuk FIK yang pakai mau pengennya di sini kayak udah saya juga mikir kayak juga tapi sebenarnya gitu waktu itu saya selalu mikirin apa orang tua saya tanpa saya sadar saya tuh kayak biasanya saya disetir sama orang tua saya sendiri kayak saya nggak punya apa ya pilihan saya sendiri gitu walaupun saya tuh kayak ada kemauan kayak mau masuk ke ya saya mungkin ya kamu menyarankan masuk ke pendidikan saya tuh mikir apapun apa ya yang aku mau itu pasti itu tapi nggak tahu itu tuh benar apa enggak benar masih benar apa enggak aku malah saya yang kayak jadi menggantungkan diri saya kalau menurut saya gitu. Jadi kayak Mbak Nuha masuk ke pendidikan ini, apakah Mbak Nuha perasaannya itu kayak apa ya seperti joy, juga menjalani karena itu mungkin berbeda orang tua di sini atau ada pemikiran Kayaknya lah ya ada perasaan kayak aduh sedang berbanyak ikan aduh kayaknya dia gitu apalagi adik kan sekarang udah bagus ya di sini aku jalanin aja sekarang ya aku ya pasti insya Allah dari mana baru nanti gitu ini betul sekali ada yang berbeda. Oke. Kemudian itu tadi keterbukaan yang sehat itu justru bisa kayak memperkuat hubungan. Jadi kayak sekali mencoba berkomunikasi seperti di waktu santainya atau di waktu weekendnya orang tua Mbak jadi biar ada menjalin hubungan. Dan kalau komunikasi itu jalan satu-satunya permasalahan. Kalau tidak ada komunikasi itu nanti kayak kita berpikiran terus seperti overthinking. Nanti kalau gini, nah nanti kan itu kayak tidak menemukan jawabannya kan Kak. Nah kayak yaudah akan bermain-main di otak kita terus dan tanpa ada jalan keluarnya jawaban. Nah kalau ingin tahu jawaban nah itu intinya komunikasi keterbukaan. Nah kemudian itu jika Mbak Nuha seperti mengganti keyakinan pertama tadi seperti saya nanti takut dimarahin atau dia gitu itu nanti bisa apa keyakinan lama Mbak Nuha itu dengan pemikiran yang lebih rasional atau masuk akal. Nah, nanti bagaimana hal itu seperti bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku Mbak Nuha. mungkin saya lebih sangat merasa berbeda dengan saya terbuka sama teman saya juga saya agak yang memilih mereka apa bakal ngejudge aku atau langsung aja juga dulu mungkin seperti itu dan mungkin mereka juga yang bisa lebih perhatian sama aku Saya berkenal dengan Mbak Lia. Kemudian apa yang akan terjadi pada kesuksesan Mbak Nuha jika Mbak Nuha itu percaya bahwa seperti hari ini orang yang saya mungkin
dengan cara kita sendiri. Dan saya berhak mengungkapkan perasaan saya meskipun itu tidak selalu menyenangkan mereka. Ya, saya tidak akan sama ya. Dan juga saya juga akan merasa lebih berani mau cerita ke orang saya tersebut. Selanjutnya, coba nggak memikirkan apa bukti konkret bahwa orang tua Mbak Nuha itu akan selalu marah jika Mbak Nuha itu mengungkapkan tidak nyamanan Mbak Nuha. Oke, bagus. Jadi tidak ada bukti yang valid gitu ya Mbak Nuha. Jadi Mbak Nuha lebih minta enggak di sini. Oke, bagus. Nah, apakah mungkin ada situasi atau cara tertentu yang memungkinkan mereka lebih mau mendengarkan? Oke, seperti yang tadi saya bilang ya Pak ya, waktu ibunya ya, ya kalau waktu makan mau itu ya tahu aku kayak mau aku aja gak baca sama mereka sudah tuh kayak jarang banget kayak ibu aku gini kayak gak itu memang baik banget aku kayak apa ya mungkin dari saudara-saudara aku ya kayak masku mbakku tuh gak pernah cerita aku gak cerita tapi juga nangis gitu loh kedua orang tua jadi mereka kayak ini masih gak baca bisa saya buat menyelesaikan masalah sendiri dan aku dibiasain aku sendiri kayak biasanya kayak kalau ada masalah yang selesai sendiri aku cerita ke orang tua aku ya apa ya mungkin karena emang benar-benar masalah aku benar-benar yang berat aku merasa aku nggak bisa nyelesain aku baru cerita ke orang tua tapi kalau emang sampai masalah sepele itu mungkin nggak akan cerita. Oke, jadi apakah benar jika Mbak Nuha mengatakan bahwa tidak ada kesempatan sama sekali untuk berbicara dengan orang tua Mbak Nuha? Ya sebenarnya itu ada nggak kesempatan dulu Iya, itu sekali. Nah, itu pasti ada kesempatan. Mungkin orang tua Mbak Nuha itu akan mendengarkan kalau Mbak Nuha bicara langsung. Kalau tiba-tiba nulis di negara, sebentar saya sibuk. Nah, itu supaya Mbak Nuha seperti katakan kalau di saat Mbak Nuha ada lagi itu televisi supaya tidak seperti umpama ini kalau di kalau aku mau cerita seperti itu, aku seperti yang mereka sebenarnya aku sebentar ya itu sih belum itu kenapa ya nanti seperti kayak itu pasti menceritakan mungkin ada kayak perasaan yang lebih kecil nanti kayak lebih bisa dikomunikasikan. Nanti kan ada pasti ada jawabannya pasti kayak diberitahu kalau itu nanti ibu telepon lagi gitu pasti kayak ada jawaban gitu setiap oke. Nah, saya jelaskan sedikit tentang komunikasi keluarga ya Mbak. Terkadang itu orang tua itu memiliki pola komunikasi yang terbentuk dari pengalaman mereka sendiri sebagai anak dulu. Nah, orang tua itu dulunya itu kan kayak juga anak-anak seperti kita. Nah, apalagi kayak beda zaman. Kan kita generasi Gen Z gitu kan. Orang tua itu pasti ada generasi kembar atau generasi setelahnya itu kan pasti berbeda dan cara mendidiknya itu juga berbeda. Mungkin kayak mereka mendidiknya itu tidak sesuai dengan kita sebagai
Gen Z yang masih terbentuk pola yang orang tua mereka dulu terdidiknya kayak mengalir gitu gitu seperti apa anaknya itu yang kayak gamis yang sering marah-marah itu kayak jangan didikan VOC versus didikan Nikita Mirzani ya ya kalau kita jadi namanya iya betul sekali apa terus kita tergantung kondisi orang tua maunya hidup seperti apa yang mereka itu mungkin tidak selalu sadar bahwa cara mereka merespon bisa membuat anaknya itu merasa tidak terlihat. Itu bukan berarti mereka tidak peduli. Itu melainkan seperti mereka belum memahami cara komunikasi yang Mbak Nuha butuhkan. Seperti kayak mempelajari kayak setiap generasi anaknya kayak gini tidak saling mengikuti. Kayak yang sudah terbentuk yang dari dulu kan kayak mereka tanam mungkin kalau masih kayak muda gitu mungkin kayak mereka berpikiran lebih dulu mungkin aku menjadi anakku seperti zaman ya seperti orang ya berarti tidak kan nggak dulu aku pernah berpikiran kayak kalau punya anak aku akan menjadi seperti ini enggak sih enggak enggak ingat kayak gitu dengan apa saya aku sendiri lah aku lihat aku sendiri aku jadi kayak yang nggak bisa lakukan tidak bisa lakukan sendiri orang tua aku nggak tahu ya dalam kayaknya tapi kalau aku sendiri aku kayak yang tidak ya kedepannya buat keluarga keluarga dalam aku akan apa ya usaha itu buat yang penting hari mereka pokoknya di setiap mungkin setiap sekolah atau ini tapi belajar semuanya jadi sudah mengetahui di dalam seperti itu kayak perubahan mengubah pola yang seperti ini kayak biar mereka lebih cash dan apapun itu sedikit cerita gitu kayak bagi orang tua tuh kayak senang nih anak cerita nih dan apalagi dari sisi anaknya kayak mau ini nanti aku mau nih mendengar cerita meskipun itu kayak sepele atau yang mereka ingin sampaikan seperti itu. Dengan pendekatan kayak ini, rasional, emotif, behavioral terapi itu kita belajar bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menyebabkan kecemasan, tetapi cara kita memaknai peristiwa tersebut. Saat bahan berpikir seperti mereka akan marah jika saya jujur, atau mereka akan ini mengenai saya berpikiran seperti itu yang ke arah negatif. Ini adalah kayak keyakinan irasional atau yang tidak masuk akal yang perlu kita tantang atau yang perlu kita hadapi gitu. Seperti alternatifnya itu adalah berpikir seperti mereka mungkin tidak langsung mengerti. Ya, ada prosesnya gitu untuk memahami kita apalagi beda maksudnya mereka harus bertahap berjalan seperti itu. Tetapi komunikasi jujur adalah seperti langkah awal untuk hubungan yang lebih baik. Dan jadi itu intinya setiap apapun kesibukannya itu pastikan sempatkan berkomunikasi. Entah itu cuma kayak mengabari, mengabari atau ini aku mau kesini, aku udah di rumah, aku udah sini. Itu kan kalau ada komunikasi seperti itu kan kayak jadinya kayak mereka kayak juga oh ini mereka sudah komunikasinya sudah terbentuk apa kayak sudah kayak menjadi hubungan yang baik. Kalau tidak ada itu kayak apa ya kedua belah pihak itu kayak iya bakal paham itu enggak iya enggak ngabarin kayak gini apa aku udah kayak apa kesalahan iya banget kesalahan ini betul sekali kayak menimbulkan pemikiran kayak overthinking gitu kan yang nggak ada jawaban seperti itu ya.
Mbak Nuha ada pertanyaan atau yang ingin diungkapkan lagi? Dengan kerjasama situasi saya juga saat itu, terima kasih masih harus itu bagaimana itu. Bagaimana itu bisa melakukan metode pengalihan. Metode pengalihan itu seperti yoga sebelum menyelesaikan konflik atau sebelum melakukan seperti tadi berkomunikasi dengan orang tua. Itu kan tadi kayak seumpama ini aku bersama orang tuaku, ini berkomunikasi dengan orang tuaku, tapi aku merasa kayak cemas banget, terus kayak nggak enak, terus kayak pikirannya kayak langsung menerpa aku ini gimana ya, nanti kalau aku gini tiba-tiba kayak ini gimana, itu kan kayak berdampak kayak grogi, kayak jadi begitu. Nah itu bisa menggunakan yoga, iya kayak meditasi, iya yoga atau enggak pernafasan, iya yoga yang ada pernafasannya atau yoga terus ya kayak nafas gitu. Nah itu bisa dilakukan beberapa menit atau 10 menit gitu, kayak buat pikiran dan hati itu tenang, terbuka dan apa ya sejuk air gitu saja. Itu nanti kayak Mbak Nur bisa apa dengan caranya sendiri atau seperti menonton YouTube juga untuk menambah pikiran sebelum menghadapi konflik atau belum memiliki berbicara dengan orang yang bisa digunakan dalam sejarah dalam konteksnya ini di rumah atau di rumah kecuali kita mau di dalam rumah nggak kita lakukan aktivitas kayak isolasi itu bisa menimbulkan yoga. Nah kalau ketika mau konsultasi dari dalam psikologi itu bisa tarik nafas dulu atau anggap saja ini seperti semua itu kayak aku nggak lihat aku. Iya, saya itu kayak pernah membaca atau sekilas gitu ada yang menyebutkan kalau kamu ingin lancar maju ke depan itu kamu bisa kayak melihat atas kepalanya itu. Nah, kan kalau tidak kontak langsung dengan matanya, nah kalau kontak langsung dengan matanya itu kayak langsung kayak gitu. Teman orang tuh mirip nggak sih waktu itu? Iya betul sekali. Makanya kan beda-beda gitu kayak bukan kayak langsung sama itu kayak lakunya kayak bisa lihat ke atas kepalanya kayak nggak langsung gitu. Nah balik lagi ke metode menggunakan yoga itu bisa digunakan kayak yoga kan kayak bentuk kayak seizin mempraktikkan gitu ya mbak. Nah tapi kayak selama ini duduk kayak lesehan gitu kok kayak tempatnya gitu kan kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sih kayak yoga itu saya sih saya izin mempraktekkan ya mbak. Saya izin ya mbak. Nah saya izin ya mbak kita lihat coba yoga kayak ini ya tarik nafas diam pikiran gitu kayak diam juga gini kan kayak begini gitu sambil kayak nafasnya gitu ya atau ditahan juga bisa terus kayak buka lagi terus kepalakan kayak ulangi kembali kayak
membuat pikiran dan hati itu adem gitu. Itu ya Kak. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang teknik itu tadi. Apakah teknik cuma itu aja atau memang ada yang lain? Jadi ada yang lain nggak? Seperti yang itu tadi, membuat jurnal pikiran Diary atau jurnal berbeda? jurnal sama diary tidak beda. Kalau diary itu lebih apa ya? Yang lebih mencontohkan dari cerita atau kalau jurnal gitu. Iya, jadi mencurahkan apapun kayak entah itu apapun dijelaskan. Jurnal ini dia lebih spesifik kayak kejadian kayak hampir itu kejadian, terus konsekuensi, terus kemudian aman, itu nanti bisa diisi kayak jurnal seperti jurnal untuk remaja gitu. Seperti yang sudah dibuat pada sekolah berdasarkan diskusi hari ini, apakah ada pertanyaan atau Mbak Nurul ingin sampaikan lagi? Oke, baik. Saya ingin memberikan beberapa tugas yang bisa Mbak Nuha praktikkan di rumah. Nah, seperti ini ada seperti jurnal pemikiran. Seperti saya sampaikan tadi, ini di sini ada kayak 3 situasi. Yang pertama ini kejadian apa yang membuat Mbak Nuha seperti ini, kayak ingin umpama tadi ingin berbicara dengan orang tua saja kejadian itu. Kemudian yang tadi ini itu keyakinan keyakinan saya yakin ingin cerita dengan ini gitu. Kemudian yang tadi C ingin itu konsekuensi emosional seperti emosiku setelah berbicara itu gimana ya dia sedikit ringan atau apa. Nah, kemudian yang di ini tuh kita itu seperti apa tantangan terhadap keyakinan. Pas dalam ini tantangan aku apa? Aku harus kayak menginformasikan dulu sebenarnya orang aku tuh terlibat kemudian apa aja dan kayak gini masih mengarah Mungkin sekali memandang suatu perspektif yang lain. iya udah seperti itu nanti bisa nggak tuh HICP kita dari tantangan terhadap keyakinan yang seperti itu apa aja yang itu efek baru itu seperti efeknya setelah melakukan ini apa bagaimana kayak aku lebih terbuka terus sama orang tua aku kalau ada masalah kecil aku ceritain atau aku selalu mengabari orang tua aku kayak ngirim aku masih apa aku makan ini loh aku masak ini loh gitu. Nah yang kedua ini itu latihan asertif. Latihan asertif ini tuh seperti memilih satu isu kecil yang tidak terlalu sensitif untuk diungkapkan pada orang tua yang seperti ini menuliskan skrip sederhana itu untuk menggunakan format seperti saya merasa sedih ketika orang tua saya sibuk karena mereka punya pekerjaan. Terus saya harap mereka bisa mengerti fungsi saya kalau saya sedih seperti itu. Yang ketiga ini adalah latihan relaksasi. Nah seperti tadi yang sudah saya contohkan ya Mbak, bisa melakukan yoga sama ngomong juga bisa. Nah kemudian yang terakhir itu identifikasi timing. Ini catat waktu ketika orang tua Mbak Nuha itu tanpa apa paling santai dan terbuka untuk berbicara. Catat waktunya kalau seumpama jam setelah bisa gitu ya, bagus nanti ini
punya pekerjaan itu, dan jangan lupa kayak ditulis di jurnal nanti juga hingga kita telah mendiskusikan banyak hal hari ini yang di sesi konseling ini. Nah, Mbak Nuha telah mengidentifikasi keyakinan irasional atau tidak masuk akal yang menghambat Mbak Nuha untuk terbuka dengan orang tua dan mulai mengembangkan pandangan yang lebih rasional. Nah, bagaimana perasaan Mbak Nuha setelah mengikuti konseling ini? Ini saya penting banget ya. Nggak bisa saya sendiri bisa berbicara sama saya sama kamu juga kurang nggak bisa. Karena itu juga jadi cerita sendiri gitu juga. Ini saya nggak bisa cerita kalau kamu ini bisa mengikuti sesi konseling ini juga. Oke, itu perkembangan yang sangat baik yang saya apresiasi. Saya juga turut bangga. Perubahan itu dimulai dari kesadaran. Ingat bahwa tugas rumah yang saya berikan itu bukanlah untuk kesempurnaan. Itu seperti memainkan proses latihan kita. Jika ada kesulitan, kita bisa mendiskusikan di sesi berikutnya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri konseling ini? Terima kasih kembali ya Mbak, berhubung waktunya sudah 45 menit lebih. Oke, saya menghargai keberanian Mbak Nuha untuk berbicara tentang masalah ini. Dengan kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk melanjutkan proses konseling hari ini. Nanti tugas rumahnya nanti bisa dibawa ke pertemuan budaya. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa bahagia dan jangan lupa anak kesehatan. Iya, siap Mbak. Dan kita juga masih ada banyak cita-cita yang kita kejar dan ada orang tua yang menanti di rumah. Terima kasih kembali ya Mbak. Saya akan